Setelah perpisahan singkat mereka, Dajong dan Yang Do bahagia lagi. Mereka kembali ke hari-hari awal hubungan yang pusing. Dengan seri yang hampir berakhir, mari berharap mereka dapat tetap bersama, dan sehat, tetapi kita tidak pernah tahu. Ahn Gayong dan rekannya berada di persimpangan lain. Dia takut orang akan mengetahui tentang mereka, tetapi dia lebih khawatir tentang putus. Ini masih rumit dan berantakan, dan Ahn Gayong bertanya apakah mereka bisa istirahat selama seminggu. Dia merasa perlu untuk memahami jika mereka tidak dapat menanggung hidup tanpa satu sama lain. Dengan berlalunya setiap episode, ini semakin beracun. Tetapi apakah Ahn Gayong akan menerima dicintai? Sementara itu, Yang Do terhubung dengan klien dari 8 tahun yang lalu yang dia bantu secara besar-besaran dengan kesedihannya atas kematian suaminya. Yuk-do meneleponnya dan memastikan dia baik-baik saja ketika dia berada di titik terendahnya. Yang Do memintanya untuk menemuinya kapanpun wanita itu membutuhkan bantuan. Kembali ke masa sekarang, saat makan, wanita yang sama menceritakan kisahnya tentang masa kelamnya dan bantuan Yang Do. Tentu saja, ini terkait dengan karirnya, tetapi Yang Do tampaknya menjadi penolong daripada membantu. Setelah makan dengan wanita ini, Yang Do bertemu dengan Dajong. Dajong mengungkapkan dia memberitahu beberapa orang bahwa mereka kembali bersama, meskipun berjanji untuk menundanya. Ternyata, keduanya ingkar janji karena girang. Semua orang tahu mereka kembali bersama, bahkan Ahn Gayong, seperti yang dikatakan Yang Do secara langsung. Dajong khawatir tentang berapa banyak orang yang Yang Do beritahu. Sementara itu, Ian Chess diwawancarai oleh Ko Jin Bok lagi. Dia bertanya di mana Wang Jae-sik berada. Ian kecewa dengan pertanyaan itu dan mengklaim bahwa dia tidak tahu di mana dia berada. Dia menyatakan dia adalah korban Wang Jae-sik, tetapi Ko Jin Bok tidak mempercayainya. Dia bertanya-tanya apa yang coba disembunyikan Ian. Kemudian, Yang Do bekerja sama dengan polisi. Mereka bertanya-tanya apakah Ian adalah pemicu Choi Jong-min. Seorang detektif kemudian mengajukan pertanyaan kepada Dajong apakah dia tahu keberadaan Wang Jae-sik. Dia bertanya apakah ada kemungkinan bahwa Choi Jong-min bukan orang jahat. Ian di dekatnya sengaja mendengar, dan dia bertanya-tanya mengapa dia peduli jika Choi Jong-min adalah orang yang baik atau jahat. Dia meningkatkan kemungkinan apakah Choi Jong-min mungkin telah dilecehkan dan diabaikan dan melawan, dan jika demikian, apakah dia akan menangis untuknya. Dajong mengatakan tidak. Dia kemudian membahas gereja, dan Ian mengatakan dia ingat. Dia ingin tahu apa yang dimaksud Choi Jong-min dengan, "Aku akhirnya menemukanmu," di catatan dari kotak musik. Dajong juga bertanya apakah Choi Jong-min punya seseorang untuk bersandar. Ian memberitahu Dajong bahwa di gereja, seseorang menepuk ujungnya, dan anak laki-laki lain marah padanya. Kedua anak laki-laki memiliki nama yang sama, si kembar, Ian dan Choi Jong-min. Kilas balik menunjukkan bahwa salah satu dari si kembar ingin melarikan diri. Mereka berdua penasaran dengan Dajong. Satu saudara tinggal di Korea, sementara yang lain pergi ke AS. Ini terasa seperti cerita ulang yang sudah kita ketahui. Kemudian di episode itu, Dajong ingin sekali bertanya pada Yang Do. Dajong menceritakan hari ketika Yang Do meninggalkannya di atap. Dajong kesal karena dia telah melakukan begitu banyak untuknya, dan Dajong tidak melakukan banyak hal untuknya. Dajong bertanya-tanya apakah Yang Do ingin menceritakan kisahnya juga. Di dalam mobil bersama Dajong, Yang Do menceritakan tentang saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, dan bagaimana tidak ada yang menghiburnya saat dia meninggal. Yang Do pikir dia yang harus disalahkan. Dajong menyatakan jika dia ada di sana, dia akan marah pada kurangnya kenyamanan yang diberikan kepada Yang Do oleh ibunya. Tetapi juga percaya Yang Do akan menghibur ibunya di pemakaman jika dia kembali. Dajong mencoba menjadi kenyamanan yang dia temukan di Yang Do. Kilas balik menunjukkan pemakaman saudara laki-laki Yang Do itu, dan Yang Do memeluk ibunya, menggali imajinasi Yang Do. Kembali ke masa sekarang, Yang Do melihat foto-foto ibunya di sebuah peringatan, sebelum bergabung kembali dengan Dajong di luar. Sekarang ada pemahaman yang mendalam di antara pasangan itu. Ada sesuatu yang salah sebelumnya, tetapi mereka telah menjadi sistem pendukung.
Masa lalu dan masa kini mereka menjadi sama pentingnya. Mereka sudah saling jatuh cinta. Dan Yang Do menegaskannya dengan mengatakan, aku mencintaimu, dan Da Jong menangis dengan bahagia sebelum membalas. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan episode